Ya, akhirnya match di game week terakhir Arsenal lawan Crystal Palace. Arsenal away, hasil akhir 1-2, Arsenal menang. Ya, pertandingan penutup yang sebenarnya kelihatan karena dua tim ini yang sedang main ini nggak ada kepentingan, ya kasarannya nggak ada kepentingan. Arsenal udah juara dari game week sebelumnya, sedangkan Crystal Palace butuh istirahatin pemain buat bertanding di Eropa, di final Eropa. Jadi ya mungkin nggak panjang banget sih aku buat bahas tentang gamenya setidaknya, tapi kita bahas tentang selebrasinya. Di gamenya kurang lebih ya resting Arteta, istirahatin pemain utamanya, Bukayo Saka, Declan Rice, Gyökeres termasuk, terus siapa namanya, Trossard, Eze, terus back utama pun juga diganti, Gabriel, Saliba, terus Nkapie, terus right back juga diganti jadi siapa namanya, Zubimendi. Tapi ya kita kehabisan juga sih sebenarnya, harusnya Mosquera ya lebih tepatnya, dan juga David Raya full istirahat. Permainannya sebenarnya Arsenal udah beberapa kali chance buat ngegolin, terutama dari counter yang sebenarnya ya kita kebantu dari lawannya juga. Crystal Palace emang tipe permainannya low block, habis gitu kalau ada kesempatan untuk possession maju counter. Tapi saat kita berganti untuk dapat possession, kita dapat lebih banyak ruang. Ya mungkin kebantu juga karena Crystal Palace juga nggak mainin tim utamanya. Tapi kelihatan permainan Arsenal banyak sekali umpan terobosan, umpan ke tengah yang notabene Arsenal nggak identik dengan itu permainannya. Terutama yang aku pengen mention itu Miles Lewis Kelly. Umpanannya banyak banget tadi, umpanan ke tengah menurutku, dan bagus umpanannya dapat, dan kombinasinya sama Gabriel Jesus tengah di depan itu juga akhirnya bisa kombinasi sama tadi itu sama siapa ya? Sama midfieldnya. Jadi kayak misalnya Gabriel Jesus ngedrop, Miles Lewis Kelly umpanannya Gabriel Jesus itu langsung buat maju ke depan. Terus apa namanya? Ya kurang lebih permainannya jadi lebih anggapannya kebuka ya. Ya banyak pemainnya Arsenal yang waktu di interview mention akhirnya mereka mungkin sudah nggak ada tekanan, nggak ada pressure buat bermain yang terlalu pragmatis. Secara taktik, aku yakin pasti Mikel Arteta nggak bakal mengubah. Cuma karena hilangnya pressure sama tekanan di pemainnya, akhirnya mereka lebih ya lebih berani lah. Anggapannya ketakutannya itu nggak menghantui mereka buat ngelakuin umpan-umpan yang sebenarnya mereka secara teknikal bisa banget. Cuma karena di game week sebelumnya sepanjang perjalanan campaign ini mereka nggak berani karena yaitu ada pressure-nya. Pressure kalau membuat kesalahan yang fatal itu bisa bikin mereka kehilangan trofi Premier League. Nah, kurang lebih ya tipikal Arsenal juga. Tadi ada beberapa kali Gabriel Jesus dapat kesempatan, harusnya banyak yang gol itu, tapi ya gak bisa di-convert. Madueke tadi aku kelihatannya juga mungkin sedikit sloppy kayak umpanannya banyak yang meleset, tapi ya dia juga dapat gol juga tadi, lumayan lah. Terus ya overall kelihatan kayak main santai, tapi ya ada kelihatan dominasinya Arsenal untuk menyerang lah. Cuma kelihatan juga selama possession nggak ada intensitas. Ya itu juga berlaku ke Crystal Palace juga sih, makanya nggak ada saling balas-balasan anggapannya. Terus tadi Gabriel Jesus ya seperti biasa banyak chance yang miss. Madueke lumayan, tapi ya menurutku masih kurang banget, jujur aja. Jangan dipakai waktu di final please. Terus di sebelah kiri Gabriel Martinelli menurutku bagus banget, banyak banget momen-momen dia by one sama fullbacknya Crystal Palace, sprinting lewat, dan juga banyak crossing sama cutback. Itu kalau misalnya bisa di-convert lebih baik lagi,
menurutku Martinelli mungkin bisa dapat 2 atau mungkin 1 atau 2 lah, 1 atau 2 assist. Terus mundur ke belakang ada Max Dauman. Jadi menurutku walaupun ini adalah starting pertamanya Max Dauman, jujur bagus, secara standar memang sudah cukup, cuma nggak bikin aku yang kayak wow gitu menurutku sih untuk di game ini setidaknya. Nggak se-impactful waktu main Everton lah setidaknya ngomong. Cuma ya penyesuaian juga, ya sedikit demi sedikit diintegrasikan ke tim utama. Semoga biar nanti di masa yang mendatang bisa menjadi salah satu pemain kunci Arsenal. Terus Matheus Kelly tadi gue udah bilang bagus dia permainannya, ditemani sama Norgard juga menurutku solid, cuma nggak ada yang bikin wow juga sama kayak Max Dauman bermain, tapi Max Dauman lebih kelihatan apa ngomongnya ya, lebih kelihatan tidak stabil lah mungkin ngomongnya ya, lebih stabil Norgard yang pasti. Di backline ya menurutku solid-solid aja, fullback juga nggak terlalu menyerang menurutku karena bukan fullback dan permainan yang biasanya. Kepa kayak gitu. Terus masuk babak kedua banyak pemain yang diganti, kayak Over masuk, Gyökeres masuk, terus siapa lagi ya, aku lupa siapa pemain penggantinya. Bener-bener nggak fokus ya aku. Kayak ya game-gamenya bener-bener santai sih, nggak ada intensitas, nggak ada pressure yang dirasain juga. Tapi overall yang menurutku di babak kedua mencolok itu salah satunya Gyökeres. Pressingnya masih ngepressing banget, aku seneng banget karakternya dia yang apapun permainannya, walaupun ini penting nggak penting tetap bakal diseriusin, dan kelihatan dia emang kayaknya udah mulai terbiasa sama permainan Liga Inggris. Ya semoga di musim depan dia bisa ciptain gol lebih banyak dan mungkin bisa bersaing dengan Haaland, entah bagaimana nanti permainan Arsenal akan berubah. Tapi overall ya permainan yang begitu-begitu aja, permainan anggapannya kayak off season, permainan yang cuma perlu dilewatin aja oleh kedua tim, nggak ada kepentingan yang ya bagaimana. Untungnya Arsenal menang, dan sialnya Arsenal dapat clean sheet, tapi ya David Raya udah dapat Golden Glove, mau ngapain lagi kita ya. Terus momen terakhir, momen kita udah selesai match, akhirnya pemainnya Arsenal angkat trofi semua. Kapten kita Odegaard sudah lumayan lama di Arsenal, ngikuti project dari awal, terutama dari masa manajerial pertamanya Arteta. Momen kunci yang sangat penting, dan juga ada kontribusi dari Bukayo Saka, terus Martinelli. Aku suka banget fotonya Bukayo Saka yang ngulang pose waktu dia ngomong "You deserve more Arsenal fans". Sekarang captionnya berubah pakai piala, "The more that you deserve". Gila, sumpah. Pemain ini semoga Bukayo Saka main cukup lama di Arsenal, dan aku harap mungkin bisa selamanya di Arsenal, tapi kayaknya nggak mungkin. Setidaknya kalau keluar dari Arsenal pun aku harapnya dia nggak masuk ke tim di Inggris, entah masuk ke La Liga atau masuk ke mungkin pilihannya yang lain. Sebenarnya cuma La Liga sih sebenarnya aku mikirnya. Tapi deserve banget. Arteta juga aku seneng banget ngeliatnya, akhirnya setelah perjuangan lamanya dia dari awal tahun 2019 sampai sekarang akhirnya dapat trofi 7 tahun. Aku juga termasuk anggapannya 7 tahun ngeliat Arsenal bersama dengan Arteta, karena itu bener-bener momen waktu aku baru ngikutin Arsenal. Akhirnya deserve dapat piala yang diperjuangkan selama ini. Menurutku Arteta ini lebih suka Premier League jujur aja daripada Champions League, karena kelihatan kalau dominasi itu sebenarnya dilakukan di jangka waktu yang panjang, ya seperti Arsenal lah, seperti Arteta yang bersikeras, tetap gigih dan bermain dengan fondasi yang kuat, dengan keyakinan pada diri sendiri yang kuat, dan juga dengan cara yang benar untuk waktu yang cukup lama. Ya itu the way of Arsenal kayaknya, yang bikin juga fans-fans Arsenal ini punya kayak feel yang berbeda dibandingin dengan fans lain ke klub lain, karena itu salah satu nilai yang dikembangkan oleh Arteta, tapi juga bersangkutan dengan Arsene Wenger,
Dan yang bersangkutan juga dengan Arsenal. Ya, emang dari klubnya sendiri sih yang punya nilai yang menurutku unik ini. Dengan secara kebersamaannya lah, terus sifat classy-nya, kayak attitude-nya juga dari tiap pemain dan juga staffnya. Kayak aku tadi lihat juga, setelah semuanya dapat giliran foto dengan trofinya Premier League, akhirnya staff-staffnya diikut juga, diajak juga. Aku nggak bisa bayangin hal kayak gini kejadian di klub contohnya seperti Real Madrid. Barca mungkin bisa menurutku, tapi tetap aja sih rasaku kayak jarang banget. Sumpah jarang banget, kayak gak ada kayaknya desain yang merasa kebersamaan itu lebih penting daripada kontribusi individual. Ya, tercermin dari timnya juga, Arsenal. Akhirnya staffnya semua ikut. Terus bahkan yang juga menurutku bisa jadi poin yang unik juga, pemiliknya, The Kroenkes, Josh Kroenke sama aku lupa nama ayahnya Josh Kroenke siapa. Tapi turun juga akhirnya ikut selebrasi, foto sama piala, pegang piala juga, dan foto bersama. Andre Berta juga ada pakai jersey Arsenal. Jadi kayak semua bagian dari klub dan termasuk fans dan juga termasuk seluruh fans Arsenal di dunia itu bisa merasakan kebersamaannya gitu. Ya, ini nilai yang diinginkan oleh Arteta dan akan terus dijaga dan bahkan diperjuangkan untuk mencapai trofi yang notabene ini termasuk cara yang baru, bukan cara yang baru ya, cara yang susah untuk menang. Nggak ngandalin pemain bintang lah, nggak melakukan kecurangan lah, entah bayar wasit kayak atau melakukan kecurangan secara finansial lah. Tapi ya perjalanan panjangnya akhirnya salah satu milestone-nya udah tercapai, dan next kita tunggu di hari Sabtu malam, Minggu subuh, Arsenal ngelawan PSG. Ini jadi pembuktian mungkin bisa menciptakan sejarah yang sangat-sangat penting buat Arsenal, memenangkan Champions League pertama mereka, dan dengan tim yang pasti semua Arsenal setuju ini tim yang sangat-sangat bisa kita sukain. Dari pemain gak ada yang anggapannya gak ada yang kelihatan mencolok untuk bisa dibenci gitu lah gampangannya. Kayak semuanya tuh orang-orang yang punya cerita yang bisa beresonansi sama kita. Bukayo Saka, momen-momen waktu harus terpuruk bersama Arsenal, dan juga momen waktu di Euro itu kalah penalti itu, belum lagi itu dijelek-jelekin sama fansnya sendiri, itu malah dirasisin sama pemainnya sendiri, dirasisin sama fansnya Inggris sendiri. Akhirnya setelah itu kalau kalian ingat, akhirnya Bukayo Saka mau ngambil seluruh penalti dari Arsenal sampai dikuasain, sampai benar-benar gak bisa anggapannya kalau bolanya. Bahkan kalau ingat waktu siapa itu ya dapat penalti, Gyökeres rebutan sama Bukayo Saka tetap gak mau, tetap mau ngerebut bolanya buat ngambil penalti kicknya. Eze ceritanya dia dikeluarin dari akademi Arsenal, akhirnya balik lagi ke sini. Declan Rice anggapannya rejectnya Chelsea, terus akhirnya berkembang di West Ham dan akhirnya mencapai trofi paling prestis di Arsenal. Terus Martinelli, pemain yang nggak diterima di Manchester United lah, kalau nggak salah Barca juga ada tryoutnya kalau nggak salah. Akhirnya diterima di Arsenal dengan harga yang sangat murah karena pemain muda juga dan membuktikan bahwa pemain ini ada nilainya. Terus macam-macam sih, dan bahkan pemain yang nggak ada di Arsenal pun aku pengen banget bisa ngerasain pialanya bersama Arsenal. Contohnya kayak Takehiro Tomiyasu itu aku seneng banget waktu dia masuk ke Arsenal. Partey salah satunya yang menurutku kontribusi besar banget. Zinchenko juga kontribusi besar banget. Untungnya ada Gabriel Jesus yang bisa mungkin sedikit merepresentasikan Zinchenko. Terus Emil Smith-Rowe juga waktu kombinasi sama Saka itu aku ingat gila, ada pemain dari akademi lagi yang bisa jadi startingnya di Arsenal, nomor 10-nya Arsenal. Cuma sayangnya gak bertahan lama. Setelah debutnya, kalau ingat kalian ngelawan Chelsea, gila itu di Boxing Day menyala banget Emil Smith-Rowe. Terus siapa lagi ya yang nggak ada di Arsenal sekarang?
banyak banget sih jujur aja yang kontribusinya. Ramsdale gila, kiper setelah Leno sama Emi Martinez. Aku Emi Martinez jujur dulu suka banget waktu di Arsenal, tapi ya seperti biasa kalau udah keluar dari timnya tim kita, si pemain yang membuli ini pasti jadinya nggak suka ya. Contohnya di Aston Villa udah benci banget sama Emi Martinez, tapi setelah dapat Ramsdale itu rasanya kayak wow, kita bisa dapat pemain yang lebih bagus daripada Emi Martinez tapi masih likable, masih sifatnya seneng banget aku sih. Dan interaksinya sama fans juga, termasuk save-nya yang spektakuler juga. Ramsdale gila, banyak banget save-nya dulu. Tierney juga salah satunya. Untungnya Tierney menang sama Celtic kalau nggak salah. Termasuk juga Jacob Kiwior, dia juga menang sama Sporting. Aku lupa nama klubnya. Porto, sama Porto. Itu juga kontribusi besar banget menurutku. Dan ya masih banyak lagi lah pemain-pemain lama Arsenal yang menurutku kontribusinya besar banget untuk saat ini, bahkan untuk momen saat ini. Aku juga lupa mention Ben White. Kalian lihat di videonya, naik ke podiumnya pemenang Premier League itu pakai apa ngomongnya itu? Nggak tahu itu namanya apa, yang di kakinya itu gila. Itu ya menunjukkan lah pengorbanannya Ben White buat Arsenal selama berapa tahun ini. Bela-belain Arsenal, main di saat masih cedera pun dipaksain, dan akhirnya terima kasih banget, kayak akhirnya bisa mendapatkan piala yang sangat-sangat deserve buat Ben White. Ya seneng banget sih, seru banget sih bagi fans Arsenal buat ngelihat Arsenal ngangkat trofi dan ngelihat pemainnya satu-satu buat ngangkat trofi juga. Momen lucunya juga, aku lihat video klipnya Ben White mau ngelorotin Nketiah waktu ngangkat piala, itu lucu banget sih menurutku. Timenya lucu banget sih dari Ben White. Seneng banget sama Ben White. Dan ya masih bisa dinantikan momen bahagianya, terutama nanti waktu di Champions League. Semoga bisa menang. Tapi menurutku kalau nggak menang pun bukan akhir dan bukan mendefinisikan seasonnya Arsenal, karena menurutku ini juga sebenarnya udah perkembangan dari musim lalu yang Arsenal cuma bisa lolos sampai ke semifinal. Tapi ya tentu aja sebagai fans Arsenal kita mau Arsenal buat menang di UCL. Tapi ya kita tunggu aja. Untuk final ini aku udah booking tempat di cafe. Aku mau nonton bersama fans Arsenal untuk UCL-nya terakhir. Ya masih nggak tahu ya. Aku pengen ngerasain vibe-nya, terutama apalagi kalau misalnya Arsenal menang UCL, ini gila banget sih pasti vibe-nya. Ya, tunggu aja videonya waktu hari Minggu. Kita doain aja Arsenal bisa menang, bisa memberikan permainan yang terbaik mereka, apalagi karena di match tadi banyak pemain yang anggapannya istirahat. Semoga bisa maksimal di final Champions League.